gue bakal pergi ke zaman gue lahir atau zaman gue meninggal? Zaman gue lahir aja deh. Wah, saya kasih bocoran dikit deh, Non. Zaman pas Non lahir itu dunia lagi nggak baik-baik aja, situasinya buruk. Maksudnya lagi nggak baik-baik gimana, Pak? Saya nggak bisa sebutin di sini. Nanti pas kamu ke zaman lahirmu, kamu juga bakal tahu sendiri kok. Kalau ngomongnya gitu, mending nggak usah ngomong, setengah-setengah ngomongnya. Saya cuma mau ngingetin kamu ya, jangan lihat momen pas kamu baru lahir. Justru itu tujuan saya pilih zaman lahir, Pak. Waduh, susah deh soalnya Non ini keras kepala. Apa Bapak bilang? Selamat pagi, Bu. Tawarin bantuan kek, pantas saja kamu tuh gak punya teman. Ternyata karena kamu gak peka. Saya emang gak punya teman, tapi Ibu jangan ngatain gitu dong. Saya jadi tersinggung tahu. Biarin, ngapain saya pedulin kamu? Toh kamu dari lahir emang udah dijauhin sama semua orang. Ibu tahu gak kenapa hal itu terjadi? Ya emang ada rumor-rumor yang beredar, cuman gak akan sampai ceritanya ke telinga kamu. Ya udah gak masalah juga, soalnya sebentar lagi saya akan pergi ke zaman lahir dalam 6 jam? Hah? Kamu dapat pilihan itu? Berarti kamu bakal tahu dong. Kalau gitu saya harus sebarin ke semua orang buat hati-hati sama kamu. Panik kau. Aduh, ayo dong, lama banget nih. Masa masih berjam-jam sih? Gue udah gak sabar. Lo mau gue kasih tahu caranya supaya lebih cepet nggak? Mau lah, gimana? Tapi gue nggak bisa percaya lo gitu aja, soalnya kan lo bukan teman gue. Kalau lo nggak percaya sama gue, siapa lagi yang bisa bantu lo? Secara kan lo nggak punya teman. Udah deh dengerin. Ya udah, ya, gimana caranya? Lo harus tutup mata lo dalam 3 detik, nanti lo bisa langsung pindah deh ke zaman lahir. Wow. Masa sih kayak gitu? Ya udah deh. Tunggu, ada konsekuensinya. Kalau lo pakai cara waktu yang dikasih sama sistem, itu bisa seharian di zaman lahir. Tapi kalau lo pakai cara tutup mata, cuma bisa 1 jam. Ya udah deh, nggak apa-apa, soalnya gue udah penasaran banget daripada gue mati penasaran kan. 3, 2, 1. Oke, sekarang gue udah sampai di 17 tahun yang lalu pas zaman lahir gue. Bener-bener jadul sih semuanya. Sekarang gue harus cari tahu rumah gue di mana, dan harusnya semua orang nggak bisa lihat rupa gue kan. Kamu mirip sekali dengan cucu saya. Hah? Nenek bisa lihat aku? Muka nenek ini bener-bener mirip sama nenek gue. Jangan-jangan ini nenek gue pas masih muda lagi. Iya, walaupun cuma dari foto SD, tapi nenek bisa merasakan nanti dia gedenya jadi kayak kamu. Huh? Iya, Nek, bisa jadi. Sekarang nenek ingin undang kamu ke rumah nenek untuk melihat kelahiran cucu nenek yang mirip sama kamu. Wah, iya Nek, aku mau. Sebuah kehormatan banget. Pasti ini momen kelahiran gue kan, gak sabar banget deh buat lihat. Semuanya jadi gampang karena nenek ini. Sekarang kamu tunggu aja ya di sini. Anak saya sedang melahirkan anaknya, yaitu cucu saya sendiri. Iya, Nek. Wah, itu sepertinya udah lahir. Kalau gitu ayo kita jenguk. Oh, saya juga boleh lihat, Nek? Jelas boleh dong, karena kamu sudah saya anggap seperti cucu saya sendiri. Nenek ini nggak tahu aja kalau gue emang cucunya. Emangnya feeling seorang nenek kuat? Ayo, tunggu apa lagi? Iya, Nek. Kenapa di saat-saat terakhir kayak gini gue malah curiga ya? Soalnya tangisannya aneh. Kita masuk bersama ya, Nenek buka dulu pintunya. 3, 2, 1. Loh, kok bisa mengontrol satpam atau guru? Satpam aja Kak, jujur dia terlihat mencurigakan. Ya padahal kakak mau pilih guru biar gak ada ujian kan. Ya udah deh yang satpam aja, soalnya orang rumah lebih penting. Nah kalau kakak ngontrol orang, kakak harus izinin yang positif ya. Kalau kakak izinin yang negatif, bisa-bisa kakak dihukum sama sistem. Oh iya, pas satpam gak ada kelihatan loh dari tadi, kira-kira dia di mana ya? Sebenarnya ya udahlah, nanti kakak juga bakal tahu sendiri kok. Aduh dek tinggal kasih tahu doang, susah amat. Kalau aku kasih tahu sekarang mungkin kakak nggak bakal percaya. Jadi biar kakak buktiin sendiri pakai kekuatan kakak. Ya udah, tapi dari tadi nggak muncul-muncul. Itu artinya pas satpam masih tidur dan belum beraktivitas. Kalau gitu kakak ke sekolah dulu sembari nunggu. Jangan kaget ya kak. Nah, Pas satpam mau mencuri? Sejak kapan dia jadi orang jahat? Kalau gitu izinin aja deh, soalnya gue takut dia tantrum kalau gak diizinin. Feli, satpam kamu habis nyuri uang saya, kamu harus ganti rugi. Saya punya rekaman CCTV, jadi kamu gak bisa bantah. Loh, kok malah saya yang ganti rugi, Bu? Kan bukan saya yang berbuat salah. Kamu perwakilannya, kamu bosnya, jadi kamu yang harus membayar. Ya udah deh, nanti sampai rumah saya harus adili dia. Berapa, Bu? Dia ambil 1 miliar. Yang bener aja, Bu. Aduh, nyesel gue udah ngontrol pas satpam buat curi tadi. Kalau kamu nggak ganti, saya akan minta polisi buat penjarakan kamu ya. Ya udah deh, Bu. Ibu ambil aja, di dalam tas ini ada kartu ATM, nanti tinggal digesek aja ya. Ih, kesel jadi bokek kan gue. Pas satpam mau mukulin orang, ya jelas gue nggak izinin lah, nanti gue lagi kan yang kena.
Fel, saran gue lo pecat aja satpam lo itu, soalnya dia nggak beres. Nggak beres gimana? Dia orangnya baik kok, dia bahkan sering nganterin gue ke sekolah. Tapi lo nggak tahu kan di belakangnya gimana? Yaudah, lagi pula gue lagi mau ngontrol dia kok. Nah, kebetulan banget Fel, lo bisa jadi detektif dengan mengontrol pas satpam. Lo bisa pergi ke markasnya. Hah? Pas satpam punya markas? Emangnya lo tahu di mana? Semua warga di kota kita juga tahu kali Fel, kecuali lo. Hah? Nah, emangnya bener ya kamu ngontrol pas satpam? Kok nggak bilang-bilang mama? Buat apa juga aku bilang-bilang mama? Ini kan urusan aku mah. Pokoknya kamu jangan ngontrol dia yang aneh-aneh ya. Iya. Hah? Pas satpam mau mengundurkan diri mah, mau resign. Kalau gitu, jangan. Dia kan pinter jaga rumah kita. Semenjak dia kerja di sini, rumah kita nggak pernah kemalingan. Tapi mah aku agak terganggu sama kehadiran dia. Jadi izinin aja ya. Jangan nak, please. Mama berlutut sama kamu deh. Jangan gitu mah. Iya, udah deh. Aku nggak bakal izinin pas satpam. Mana ya satpam itu? Niat kerja apa kagak? Hah, pas satpam mau makan sore? Ya jelas boleh dong. Gue nggak pernah ngelarang orang. Pas satpam mau bawa pacarnya ke rumah gue? Ih, nggak mau. Harusnya kakak izinin aja biar kakak bisa tahu pacarnya pas satpam tuh siapa. Bukan urusan kakak, nggak penting. Tapi kan pas satpam curi uangnya Bu Guru demi bisa kencan sama pacarnya, Kak. Apa kamu bilang? Pas satpam mau ke markas? Permisi. Kak, ini kesempatan kakak. Mumpung pas satpam ada di sini, kakak bisa buntutin dia. Bener juga kamu, Dek. Kalau gitu kakak harus izinin kan? Saya pamit dulu ya. Ayo cepet ikutin, Kak. Oke, gue siap mengungkap fakta. Loh, ternyata markasnya Pak Satpam cuma ada di seberang rumah gue. Yang bener aja. Tapi rumahnya lebih mewah daripada rumah gue. Kalau gitu gue nggak sudi ngetok, gue bakal dobrak. 3, 2, 1. Mas, gue harus diatur sama donatur atau pengacau? Ya donatur lah, selain donatur dilarang mengatur kan? Harusnya Non pilih diatur sama saya aja Non. Hah? Emang apa keuntungannya kalau saya diatur sama bapak? Saya bakal atur Non untuk belanja, main IPD, pokoknya jalan-jalan deh. Tapi harus saya temani buat saya jaga keamanannya. Itu mah bapak lakuin supaya bapak nggak kerja kan? Hah, bapak yang untung bukan saya. Jangan salah, Non juga untung, kan Non juga menikmati belanjanya. Ya untungnya sih saya nggak dapat pilihan diatur sama bapak ya, tapi sama donatur. Dek, hah, baru berapa menit udah diatur aja gue disuruh ke sekolah. Kira-kira siapa ya donatur gue? Ada kemungkinan sih mama. Bukan kemungkinan sih, emang udah pasti kan. Soalnya mama suka ngasih gue duit dan mama nggak mau gue bolos. Tapi papa juga selalu kasih kita duit, Kak. Iya deh, tapi yang kerja kan mama, jadi udah pasti mama donaturnya. Ya udahlah, untung aja kalau kakak diatur sama mama, soalnya kan mama pasti pengen yang terbaik buat kakak. Kalau kamu pilih diatur sama siapa, Dek? Aku nggak dikasih pilihan dan nggak harus diatur sama siapapun, Kak. Cuman kakak dong yang dikasih. Hah? Yang bener? Iya, beruntung deh aku, soalnya aku nggak suka diatur-atur, aku mau bebas aja. Ih, sekarang malah banding-bandingin diri, mau buat kakak iri kamu. Akhirnya sampai juga di sekolah. Lah, gue disuruh ganti baju, tapi ini kan seragam sekolah hari ini. Gimana kalau gue ganti baju? Aduh, ada tanda serunya, berarti gue harus ganti sekarang dong. Ya udahlah, daripada gue ngelanggar aturan kan. Untung aja gue bawa baju seragam hari lain. Feli, kok kamu salah seragam sih? Kalau gitu kamu harus pulang sekarang juga. Jangan suruh saya pulang dong, Bu. Saya kan baru sampai barusan. Tapi kamu salah seragam. Aturan sekolah kita kan tidak memperbolehkan orang yang salah seragam itu tetap bersekolah. Tapi kalau saya pulang, saya bisa-bisa dimarahin sama mama. Dan mama itu udah ngatur saya. Nanti bisa-bisa saya nggak dikasih uang jajan. Biarkan itu sebagai hukuman kamu, karena kamu salah seragam. Fel, ini kan seragam lo. Kalau gitu cepetan ganti supaya lo nggak dihukum kan? Nah, itu ada seragamnya. Sebenarnya mulai dari tadi pagi saya diatur sama donatur saya, Bu. Jadi dia nyuruh saya buat ganti baju itu. Kamu diatur sama donatur? Wah, kalau kayak gitu suruh donatur kamu buat nyumbang 100 juta ke sekolah ini, jadi ibu nggak akan hukum kamu. Hah, banyak banget, Bu. Kalau kamu nggak bisa memenuhi, saya akan skor kamu dari sekolah ini. Jangan gitu dong, Bu. Aduh, saya aja nggak tahu siapa donatur saya. Ya udah deh, saya coba cek dulu. Oke, ibu akan tunggu kamu. Waktunya sampai besok ya. Aduh, gimana dong kalau gue pulang sekarang, kemungkinan besar gue dengar ocehan mama. Tapi harusnya mama gak mungkin marah kan ya. Soalnya mama adalah donatur, mama yang ngatur gue. Oke, pulang. Loh, jangan pulang. Kok aneh banget mama ngelarang gue buat pulang ke rumah. Gue harus pergi ke rumah itu. Rumah itu kan yang ada di ujung jalan dan rumah itu berhantu. Oh, gue tahu. Jangan-jangan mama disekap dan diculik di sana. Dan ini cara mama buat minta tolong sama gue. Kalau gitu gue harus nolongin kan? Akhirnya gue sampai juga, tapi bulu kuduk gue merinding parah. Duh, gimana dong? Loh, itu kok ada kertas sih? Ini kan mutasi rekening yang mama, tapi transaksinya cuma 1. Tunggu. Ini pemasukan sebesar
1 kuadriliun? Banyak banget. Itu artinya... Selama ini mamamu itu tidak pernah bekerja, dia adalah pengangguran. Mama pengangguran, Nek? Itu artinya donatur gue bukan mama, melainkan orang ini. Namanya warna lemari. Astaga, mulai sekarang bisa kedeteksi mah. Bener nak, kita tuh nggak bisa nyembunyiin barang-barang aneh karena nanti pasti ketahuan. Untungnya warna lemari aku putih mah. Ya iyalah, isinya cuma slime. Kalau mama juga warna putih kok. Ya elah, kenapa ragu-ragu kayak gitu mah? Tenang aja, aku nggak bakal gigit mama. Dan aku juga tahu kok kalau warna lemari mama pasti putih. Baguslah, tapi hari ini mama tuh nggak enak badan. Jadi mama bakal mengurung diri di kamar. Maksudnya merawat diri. Ya udah sih ma, tapi kenapa hari ini tingkah laku mama agak aneh ya? Cuman udah, aku nggak mau seuzon. Kalau gitu aku pergi ke sekolah dulu. Keisha, ayo kita berangkat ke sekolah. Kenapa lo malah mundur-mundur? Mulai sekarang kita gak usah temenan lagi, Vel. Tunggu. Maksudnya lo mau mutusin tali silaturahmi kita atau mau putus pertemanan? Bisa dibilang, kenapa tiba-tiba gue jadi curiga? Ya udah, gue jujur aja ya. Sebenarnya gue udah dengar desas-desus mengenai nyokap lo. Hah? Rumornya nyokap lo nyembunyi sesuatu di dalam lemari yang ada di rumah lo. Walah, lo mikirnya macam-macam. Lo takut lo udah berapa kali sih ke rumah gue? Masa percaya sama rumor kayak gitu? Katanya ada yang lihat penampakan juga, Vel. Makanya kita sekarang gak usah temenan lagi ya. Pantas aja tadi lo nggak jemput di depan rumah gue. Feli, mulai hari ini tuh kamu harus tinggal di sekolah. Loh, kenapa Bu? Saya kan punya rumah. Ibu cuma mencoba untuk melindungimu. Walah, pasti ibu termakan rumor kayak yang dimakan sama Keisha itu kan. Rupanya kamu udah tahu ya sebenarnya apa sih isi dari lemari mamamu itu? Saya juga nggak tahu Bu. Aneh, padahal harusnya kamu punya clue. Kamu bisa lihat kan warna lemarinya mamamu? Aduh, tadi saya nggak merhatiin Bu. Kalau warna lemari ibu putih harusnya aman kan? Feli, kamu dengerin ibu ya. Pokoknya kalau kamu sampai nemuin orang yang punya warna lemari merah itu harus dibawa ke polisi atau bawa ke ibu aja. Kenapa? Mereka tuh nyembunyikan sesuatu yang terlarang di dalam lemari itu. Saya baru sadar kalau lemari di rumah saya banyak banget Bu, dan saya nggak tahu lemari yang dimaksud sama ibu yang mana. Mustahil, suatu saat kamu pasti tahu lah. Feli, mulai sekarang kita temenan ya. Kenapa tiba-tiba bukannya lo jijik sama gue? Jangan ngebantah apa yang dimau sama Tiara ya Feli. Udah deh lah, jangan marah-marah. Tunggu Ti. Jangan bilang ke siapa-siapa, Vel. Seriusan warna lemari lo merah? Kalau gitu cepat keluarin isi dari lemari lo. Kali udah muncul nggak bisa keubah lagi. Udah nggak apa-apa, Tiara itu cuman hilaf. Emang lo nyembunyiin apa, Ti? Gue nyembunyiin... Aduh, susah banget sih ngomongnya. Tiara itu nyembunyiin uang yang dia curi dari bank. Apa? Aduh, Dela. Langsung metong. Astaga, maaf gue keceplosan. Ini semua gara-gara lo, Ves. Kalau mama juga dapat warna merah, bakal bernasib sama kayak Tiara dong. Well, kalau lo nggak pulang sekarang juga, nyokap lo tuh bakal diculik sama orang-orang. Hah? Tapi kita semua kan lagi nginep di sekolah. Justru itu triknya Bu Guru. Astaga, lo tau dari mana? Bukannya lo udah ngomong gak mau temenan lagi sama gue? Gue gak bisa biarin temen gue sengsara kayak gini. Lo kenal sama gue, jadi harusnya lo percaya sama gue. Kalau keluar dari sekolah ini, terus gue harus ngapain? Pertama-tama kita harus selidiki warna lemari dan isi lemari punya nyokap lo. Oh iya, gue inget tadi sih warna lemari emak gue belum muncul. Biasanya orang yang punya warna merah itu memang telat munculnya. Wah, udah pasti sih. Gue heran sebenarnya nyokap gue ada nyembunyiin apa sih. Selama ini dia gak pernah sembunyi-sembunyi. Kata orang yang nyokap lo sembunyiin adalah yang paling bahaya di kota ini. Apa? Ya udah, kalau gitu cepet kabur. Aduh Keisha, gue udah cari di mana-mana tapi nyokap gue nggak ada. Jangan-jangan udah diculik lagi. Nggak mungkin, mereka tuh belum bergerak, Vel. Bener-bener. Aduh, warga-warga udah pada datang, Kay. Ini lemari yang dimaksud sama para warga itu, Vel, dan cuma lo yang bisa buka. Cepetan. Ya udah, gue buka ya. 3, 2, 1.